Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika, Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengagendakan PPL 2 daring yang akan dilaksanakan di MTSN 40 Sungai Utara. Silahkan ditonton videonya. Oke semuanya, kembali lagi di Rahmat Channel, rahasia hebat matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama berdoa dimulai ya. Oke. Sebelumnya adik-adik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, tetap stay di rumah ya, jangan kemana-mana. Bila tidak perlu, dan tetap menjaga kesehatannya. Nah, perkenalkan kembali, nama kakak Rahmat, kakak dari jurusan Pendidikan Matematika, kampus UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasikan pola bilangan sebelumnya. Nah, pola bilangan sebenarnya ada banyak, tapi pada hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan ganjil dan genap, pola bilangan segitiga Pascal, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Pertama, kita mengenal pola bilangan dulu. Apa itu pola bilangan? Pola adalah sebuah susunan yang punya bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Sedangkan bilangan adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas, banyak sedikit, dan ukuran, itu berat, ringan, panjang, pendek, luas, suatu objek. Beberapa pola bilangan yang sering kita gunakan, diantaranya ada pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Contoh pola bilangan ganjil itu dimulai dari 1, kemudian 3, polanya 5, 7, dan seterusnya. Pola bilangan genap ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pada pola bilangan ganjil dan genap ini sebenarnya dapat ditambah dengan 2 dengan bilangan sebelumnya. Contoh, yang mendapatkan 3 itu dari 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 2 adalah 5, 5 ditambah 2 adalah 7. Sama juga dengan bilangan genap, 2 ditambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2 adalah 8. Nah, adapun rumus cepatnya, rumus bakunya biasanya itu dipakai pola ke N pada pola bilangan ganjil adalah 2N dikurang 1. Contohnya, misalnya contoh bilangan ganjil ke 1 sama dengan 2 dikali substitusi N-nya dengan 1, 2 kali 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian kalau pola ke N pada pola bilangan genap adalah 2N. Contoh pola bilangan genap ke 1 sama dengan 2 dikali N tadi adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, terbukti. Untuk mengetahui rumusnya ini, baik kita simak. Nah, berikut di bawah ini dulu ya. Silakan adik-adik siapkan kertasnya dan juga pulpennya. Dan ya, tuliskan nomor yang terletak di utara jalan, ada di atas ini, 1357 ya. Kemudian juga tuliskan nomor rumah yang terletak di sebelah kanan. Oke. Sudah. Nah, jika nomor rumah di utara jalan dinotasikan dengan UN, maka lengkapilah tabel berikut ini. Ada urutan ke N ya. Urutan rumah ke N. Ini 1, 2, 3. Nomor rumah UN. 1 itu dapatnya mana? Sama dengan dari 2 dikali 1 dikurang 1. Kan? Kurang 1. Nomor 3 itu dari mana? Nomor 3 itu datangnya dari mana? Sama dengan itu dari 2 dikali 2 dikurang 1. 5 datangnya dari mana? Dari 2 dikali 3 dikurang 1. Jadi ini 2 kalau terdapat ini UN-nya sama dengan 2 1, 2, 3 N-nya berarti ini kan 1, 2, 3 jadi N dikurang 1. Jadi rumus untuk rumah utara itu adalah 2N kurang 1. Lanjut. Jika nomor rumah di selatan jalan dinotasikan dengan ON.
maka lengkapi tabel berikut ini juga. Urutan rumah ke N, dulu 3-nya. Nomor rumahnya di sini ada 2, 4, dan 6. 2 datangnya dari mana? Dari 2 kali 1. 4 datangnya dari mana? Dari 2 kali 2. 6 datangnya dari mana? Dari 2 kali 3. Jadi UN-nya sama dengan 2 dikali dengan N. Ini untuk nomor rumah yang ada di selatan. Sama tadi konsepnya dengan bilangan apa tadi? Bilangan genap. Lanjut kita ke pola bilangan kedua yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah pola bilangan segitiga Pascal dan contoh penggunaannya. Gimana sih pola bilangan segitiga Pascal itu? Nah, kita lihat gambarnya. Gambaran umumnya, nah seperti ini. Bentuk sebuah segitiga. Ini namanya segitiga Pascal ya, seperti piramida. Itu datanya dari mana kakak ini? Nah, pertama itu satu ini dari 2 pangkat 0 sama dengan sesuatu yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya adalah 1. Kemudian ini 2 pangkat 1 sama dengan 2 itu membentuk sama dengan 1 plus 1, maka ditulis seperti ini. 2 pangkat 2 sama dengan 4 itu dari sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1, maka membentuk yang seperti ini ya. Lanjut 2 pangkat 3 sama dengan 8, ini polanya ini. 2 pangkat 4 16, polanya seperti ini. 2 pangkat 5 sama dengan 32, polanya seperti ini. Dan 2 pangkat 6 sama dengan 4, polanya seperti ini. Nah, dan seterusnya. Itu pola bilangan segitiga Pascal ya. Dan lihat bentuknya. Pola bilangan segitiga Pascal diperoleh dengan cara menambah 2 bilangan di atasnya. Nah, ini 1 ditambah 1 2, 1 ditambah 2 3. Sama tadi 2 ditambah 1 3, dan kita lihat seterusnya. Lanjut. Contoh-contoh penggunaan segitiga Pascal. Contohnya, diketahui himpunan A sama dengan KLMN hurufnya. Tentukan banyak semua himpunan bagiannya, dan B, banyak himpunan bagiannya yang beranggota 2 buah huruf. Jawaban 1A. Banyak anggota himpunan A sama dengan N. A sama dengan 4. Maka banyak himpunan bagiannya sama dengan NA. 4 diantaranya dari mana nih? Dari KLMN. Jumlah hurufnya ada 4. Maka banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 4. Ini kan ada bagiannya beranggota 2 huruf. 2 pangkat dengan N. 2 pangkat 4 sama dengan ini pola ke 2 pangkat 4, pola ke berapa? Dari segitiga Pascal tadi. Nah, 16. Ini berarti polanya adalah 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1. Jadi seperti ini. Nah, lihat baris kelima segitiga Pascal. Jadi semua himpunan bagian A adalah 16. Itu seperti pada tabel berikut ini. Nah, himpunan bagiannya. Himpunan bagian kosong itu banyak himpunannya, ada 1 buah himpunan. Anggotanya tuh tidak ada. Hurufnya tidak ada, tapi ini ada sebuah himpunan walaupun itu kosong, tapi juga dinamakan dengan himpunan kosong. Nanti kan kalian akan belajar. Kemudian ada himpunan bagian KLMN itu 1 buah huruf, ada 4 himpunan. Kemudian kalau 2 buah huruf itu ada gabung KL, KM, KN, LM, LN, MN, itu ada 6 himpunan. Yang 3 buah huruf kita gabung, ada sini ada 1, 2, 3, dan 4. Ada berarti ada 4 buah himpunan. 4 buah huruf KLMN hanya ada 1 buah himpunan. Jadi banyak himpunan ada 16 himpunan. Itu jawabannya A. Dan B, itu banyak himpunan bagian yang beranggota 2 buah huruf adalah 2 buah huruf. Di mana 2 buah huruf di sini? Adalah 6 himpunan. Lanjut. Selanjutnya kita akan mempelajari pola bilangan persegi. Ini angka-angkanya 1, 4, 9, 16. Kenapa bisa gitu? Kita lihat. Nah, bentuknya seperti persegi kan? Nah, pola bilangan persegi ini diperoleh dengan mengkuadratkan bilangan asli secara berurutan, yaitu sebagai berikut.
Dari 1 pangkat 2 sama dengan berapa? Oke. 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Maka bilangan persegi disebut juga bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Atau pola ke n pada pola persegi adalah n pangkat 2. Tuh rumusnya. Contoh soal pola bilangan persegi ya. Nah, dengan menggunakan ciri-ciri penulisan bilangan yang memiliki pola persegi, tentukan bilangan yang manakah mengikuti pola persegi. 64 apakah mengikuti persegi, 100 apakah mengikuti persegi, pola persegi, atau 142 yang mengikuti pola persegi. Kita jawab ya. A. Bilangan 64 merupakan bilangan kuadrat dari berapa tuh? 8. 8 kali 8 kan 64. Jadi 64 merupakan mengikuti bilangan pola bilangan persegi. Berarti benar di sini. Contoh. Bilangan 100 merupakan bilangan kuadrat dari 10. Ya, 10 kali 10 100. Maka 10 mengikuti pola bilangan persegi. Bilangan 142 bukan merupakan bilangan kuadrat. Di 142 bukan mengikuti pola persegi. Kita ulang saja. Coba saja cari. Tidak ada yang kuadratnya adalah 142. Kalau 12 kali 12 kan 144. Yang D, pola bilangan persegi panjang. Ada angka 2, 6, 12, 20, 30, 42. Dari mana datangnya? Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Kenapa dijadikan pola persegi panjang? Inilah bentuknya. Nah, pola bilangan persegi panjang diperoleh dengan cara, tuh caranya seperti ini. 1 dikali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 5 kali 6, 6 kali 7. Hasilnya seperti ini. 2, 6, 12, 20, 30, 42. Pola ke n pada pola persegi panjang adalah, ini rumusnya, n dalam kurung n plus 1. Nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas suku ke n lebih detail lagi. Contoh soal pola bilangan persegi panjang. Contoh soalnya lah, diketahui barisan bilangan persegi panjang 2, 6, 12. Tentukan bilangan keempat dari pola bilangan tersebut. Nah, pola bilangan di sini berapa? Kita ketahui bahwa pola bilangan persegi panjang yang keempat itu adalah 4 dikali 5 sama dengan berapa tadi? 20. Sama yang di sebelahnya tadi. Nah, 20. Atau dengan cara rumus tadi. Bilangan ke n sama dengan n dalam kurung n plus 1. Bilangan keempat sama dengan 4. Substitusi 4. Ternyata substitusi keempat. Dalam kurung 4 ditambah 1. Berarti sama dengan 4 dikali 5. Sama dengan 20. Jadi bilangan keempat dari pola bilangan persegi panjang adalah hasilnya 20. Lanjut. Selanjutnya terakhir persegi panjang. Pola bilangan segitiga. Nah, 1, 3, 6, 10, 15, 21. Ini polanya. Nah, pola bilangan segitiga diperoleh dengan cara seperti ini ya. Nah, itu dengan cara ditambahkan 1 ditambah 2, 3. 1 tambah 2 tambah 3, 6. 1 tambah 2 tambah 3, 4. Tambah 4 sama dengan 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 21. Tentukan bilangan segitiga yang ke-7 dan ke-20. Nah, loko n pada bilangan segitiga ini rumusnya ya. N loko n plus 1 per 2. Bilangan segitiga yang ke-7 sama dengan, kita jumlahkan saja. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan 28. Tuh, kalau cara biasa. Kalau cara pakai rumus kita mencari yang angka 20 ini lebih besar. Bilangan segitiga yang ke-20. Dari rumus kita substitusi kembaliannya 20 dikali 20 plus 1 per 2 sama dengan 20 dikali 21 per 2 sama dengan 210. Gitu. Nah, ini bentuk pola bilangan segitiganya. Gambarnya. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu pola bilangan itu bermacam-macam sebenarnya, tapi
Pada hari ini kita akan membahasnya ada 5 ya. Gini. Pola bilangan ganjil dan genap itu pola KN pada bilangan ganjil adalah 2N kurang 1. Pola KN pada bilangan genap adalah 2N. Kemudian ada pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan pada segitiga Pascal diperoleh dengan cara menambah 2 bilangan di atasnya. Pola bilangan persegi, pola KN pada pola persegi adalah N pangkat 2. Pola bilangan persegi panjang adalah pola KN pada bilangan persegi panjang adalah N dalam kurung N plus 1. Terakhir ada pola bilangan segitiga, kita belajar pada ini. Ya. Rumusnya, pola KN pada pola segitiga adalah N dalam kurung N plus 1 per 2. Ada 5. Selanjutnya ada latihan, silahkan dikerjakan ya, teman-teman, dengan semangat. Dan oke, terima kasih telah menonton. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan semangat.